Ngopi santai, kalau mau gabung di sini boleh, mau dengerin di mejanya masing-masing juga silahkan. Kita hari ini ada beberapa rangkaian, ada ngobrol-ngobrol di daerah sini. Terus di bar juga nanti teman-teman dari KPSI, dari penyintas skizofrenia ada bar takeover, satu orang yang nanti ngebantuin untuk coffee making ya, bikin kopi. Terus juga ada teman-teman yang nanti bantuin untuk serve kopinya ke teman-teman semua. Semoga berkenan. Terus juga ada satu yang greeting tamu juga gitu. Jadi kita hari ini mau rame-rame sama teman-teman KPSI untuk lebih merayakan dan sekaligus menumbuhkan lebih lagi kepedulian terhadap teman-teman penyintas skizofrenia gitu. Sebenarnya acara hari ini regarding dari skizofrenia di tanggal 24 kemarin secara internasional. Jadi kita coba tap in ke situ. Terus juga hari ini ada jualan dari teman-teman KPSI, ada t-shirt, ada ini apa ya, keripik ya, ada keripik kentang juga di depan, sama ada topi, yang ada buku juga untuk teman-teman yang mau tahu lebih terkait dengan skizofrenia. Bisa langsung dibeli di sini gitu, nantinya akan jadi donasi juga untuk KPSI sendiri gitu. Terus banyak nih ini adlibsnya. Terus yang terakhir semua teman-teman yang hari ini yang beli kopi di Wangsa Kemang during the event, selama acara yang berlangsung, seluruh keuntungannya akan kita donasikan untuk KPSI, untuk komunitas penyintas peduli skizofrenia Indonesia. Jadi silakan beli yang banyak supaya donasinya bisa lebih banyak lagi. Amin. Hari ini kita mau ngobrol dengan ada dua narasumber. Mungkin bisa perkenalan diri dulu dari Mbak Marina, boleh? Halo. Halo Mbak. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Marina. Saya adalah psikolog klinis. Apa lagi yang mau dikenalin? Udah. Sudah praktek gimana Mbak? Atau apa kesibukan? Oke. Kalau praktik boleh aku cerita sedikit ya dari yang awal. Awalnya lulus profesi itu tahun 2014. Kemudian aku praktek di KPSI, kemudian aku juga pernah praktek di klinik satelit di UI, kemudian pernah di panti sosial Bina Laras, dan sekarang ini aku praktek di puskesmas ya. Jadi di DKI sekarang udah ada layanan konsultasi psikologi juga, dan kurang lebih udah 5 tahun terakhir aku praktek di puskesmas. Di puskesmas DKI? Ya. Daerahnya itu berarti keliling-keliling atau gimana? Oh enggak. Kalau di puskesmas hanya kalau aku di wilayah Kramat Jati aja. Oh, wilayah Kramat Jati. Teman-temanku ada lagi tersebar di 22 puskesmas lainnya ya di DKI. Jadi lumayan ya, udah banyak yang bisa mengakses layanan tersebut. Terima kasih. Dokter, jadi tapi katanya bukan dokter. Bukan dokter. Jadi manggilnya tetap Mbak Marina. Mbak Marina aja. Okay. Selanjutnya kita ada dari teman dari KPSI, dari penyintas, Mbak Tirza, boleh. Halo, apa kabar? Hai. Saya Tirza. Saya penyintas skizofrenia. Kesibukannya sehari-hari UI UX designer di salah satu bank di Indonesia. Terus apa lagi nih Mas? Saya kita ngobrol kali ya Mbak ya. Iya. Aku mulai dari Mbak Tirza dulu, Mbak Marina gitu. Tadi disebutkan penyintas dari skizofrenia gitu. Cerita akhirnya bergabung, ya maksudnya akhirnya awalnya terdiagnosa, terus kemudian bergabung sama KPSI itu
perjalanannya berapa lama perjalanan sih Batirza? Jadi awalnya aku didiagnosa depresi ketika aku kuliah itu tahun 2014-2015an. Terus kemudian diagnosanya berubah jadi bipolar tipe 1. Itu juga waktu kuliah, dan sekitar 2-3 tahun lalu diagnosanya berubah lagi jadi bipolar afektif. Jadi itu kayak skizofrenia dengan gangguan mood. Dan sampai sekarang diagnosanya masih yang sama. Dan sekitar tahun yang lalu aku join KPSI, ketemu teman-teman, ketemu Pak Bagus, ketemu Mas Kiki, hangout bareng, dan kita ada program radio bareng sama FPK. Itu kebetulan aku bantu volunteer untuk jadi hostnya tiap Kamis, ganti-gantian, kita ada beberapa orang. Jadi di situ aku berkarya sama KPSI. Jadi dari 2014 kurang lebih awal itu ya mulai triggernya dan segala macamnya gitu sampai akhirnya sekarang ya. Nah dari 2014 sampai setahun lalu gabung di KPSI itu berarti dari 2014 sampai 2020-an 2021 itu apa yang dilakukan, apa yang terjadi sama Mbak Tirza long dan period apa di sepanjang periode itu? Macam-macam sih. Jadi awalnya simptomsnya mungkin cuma depresi aja, tapi kemudian berubah jadi gangguan mood yang ada manianya, kemudian halusinasi dan delusi, dan waktu itu perubahan karir juga berubah. Jadi dari kuliah ke kerja itu ada perubahan. Dan mungkin aku pikir dari stres di situ juga mungkin bisa kerjaan gitu ya. Betul. Dari situ awalnya itu sih. Oke. Diagnosa pertamanya akhirnya tahu skizo itu, terus langsung belum langsung ke KPSI berarti ya Mbak? Belum. Aku tahu KPSI sebenarnya jadi aku join peer support online itu sekitar beberapa tahun yang lalu. Peer support online di Kanada. Oke. Tapi karena time zone di Kanada kan kadang malam, terus kemudian di sini pagi sekali, dan nyaman kan time zone-nya perbedaannya itu. Akhirnya aku tanya ke psikiater aku, kira-kira di sini ada nggak peer support yang di Indonesia. Kemudian dari psikiater aku, dia saranin KPSI, dan dari situ aku mulai berkarya sama teman KPSI. Ada yang dibilang radio juga, jadi announcer berarti ya di radio. Iya. Kalau secara kegiatan sehari-hari, kita ngomong awam Mbak Tirza gitu. Tadi diceritakan ada depresi, ada halusinasi dan lain-lain gitu. Kenapa tuh? Oh, udah jago nih Mas. Depresi, halusinasi itu secara berkala muncul, hilang, muncul, maksudnya kadang-kadang siang, kadang-kadang malam, yang terjadi seperti itu Mbak? Betul. Jadi bukan berkala sih, yang agak lebih sedikit random. Oh, random. Jadi kadang ada triggernya, kadang ada triggernya sedikit. Biasanya stres dari kerjaan itu bisa trigger halusinasinya sedikit atau delusinya sedikit. Jadi dari situ sih kadang, tapi biasanya lebih random. Dan kalau dikatakan mengganggu sehari-hari, mengganggu sih? Dulu awal-awal mengganggu sih, sebelum akhirnya dibawa ke dokter, dibawa ke psikiater. Itu mengganggu sampai aku harus berhenti dari pekerjaan aku. Oh, ada fasenya berhenti dari pekerjaan? Betul, jadi ada fase di mana kebetulan pekerjaan aku stressful banget sebagai UX designer, dan nggak bisa keep up dengan schizophrenia-nya. Oke. Jadi mesti di pause dulu, dan
fokus sama terapinya, farmakoterapinya, terapi obat-obatannya. Itu akhirnya membuat dirimu harus benar-benar full rest ya, berarti di rumah full ya Mbak ya? Betul. Dan nggak ada kegiatan-kegiatan yang stressful istilahnya gitu ya. Betul. Oke. Aku ke Mbak Marina. Mbak, tadi dari cerita Mbak Tirza yang dia alami seperti itu, terus sampai hari ini akhirnya kalau dikatakan pulih, tadi aku ngobrol sama teman-teman di belakang gitu, karena kan tidak ada yang hilang, benar-benar hilang kan gitu. Dirimu sebagai psikolog gitu mendefinisikan skizo jadi seperti apa sih sebenarnya Mbak gitu? Kan hari ini awareness terhadap mental health sebenarnya banyak tumbuhnya pesat gitu. Ada yang beneran, ada yang disalahgunakan gitu, self diagnose ya kan gitu. Untuk hal-hal sosial media atau apa gitu kan, kamu psikolog sekolah di situ gitu, terus apa sih Mbak mendefine si skizo ini gitu? Ya, jadi skizofrenia itu sendiri pada dasarnya kumpulan gejala yang ada gejala positif sama gejala negatif. Kalau gejala positif itu simpelnya ya, sederhananya sesuatu yang sebenarnya nggak ada itu malah jadi ada. Kalau gejala negatif yang harusnya ada malah jadi nggak ada. Aku izin jelasin ya. Jadi kalau gejala positif yang dialami oleh Mbak Tirza tadi, misalnya halusinasi, delusi, dan juga masalah tingkah laku yang tadinya bisa kerja, kemudian jadi harus stop dulu karena udah mengganggu. Kemudian kalau gejala negatif itu kan harusnya ada tapi malah jadi nggak ada. Nah itu misalnya harusnya atau idealnya seseorang itu bisa aktif bersosialisasi, bisa aktif kerja, bisa aktif merawat diri gitu, itu malah jadi hilang. Jadi itu tandanya gejala positif sama gejala negatif. Nah, dari cerita Mbak Tirza tadi sebenarnya kelihatan ya gejala-gejala awalnya kan nggak langsung skizofrenia ya, tapi diagnosisnya depresi, bipolar gitu. Itu adalah masa prodromal atau kejadian sebelum terjadinya skizofrenia itu. Kan gejalanya slow gitu ya, tapi lama-lama meningkat. Progresif terus naik terus. Iya, terus naik terus ya kan. Nah itu yang seringkali orang-orang nggak sadar, lama menunggu sampai akhirnya ketika sudah mengganggu baru ke psikiater. Terlambat tuh. Kalau kita bilang terlambat enggak juga Enggak ya. juga ya. Enggak. Tiap orang kan ada apa ya? Ada waktunya masing-masing gitu. Waktu sadarnya gitu ya, kayaknya gua nih. Iya. Ada waktu sadarnya, tapi paling enggak pas di prodromal itu biasanya bisa kelihatan gitu, dan akan lebih baik ketika misalnya nggak hanya individunya sendiri yang nyadar, tapi orang-orang sekitarnya bisa observe itu, bisa melihat itu, jadi bisa cepat ketolongnya gitu, karena lebih cepat ditolong akan prognosisnya atau ramalannya itu akan lebih baik. Akhirnya lebih mudah tertanggulangi ya, mungkin tidak sampai jadi parah ya. Betul. Skizo sendiri Mbak ada level juga? Kalau level nggak ada ya, tapi variasi aja gitu. Ada yang mungkin lebih mudah, lebih mudah gitu ya untuk tertangani gitu gejala-gejalanya. Ada yang mungkin butuh waktu lebih lama sampai akhirnya kembali pulih gitu, kembali seperti biasa gitu. Oke, kalau tadi dikatakan seperti itu berarti masing-masing orang punya trigger yang berbeda-beda atas itu, ya kan? Dan akhirnya trigger itu bisa memicu reaksi yang berbeda-beda juga. Benar. Jadi ini benar-benar bervariasi banget tiap orang. Triggernya juga bisa beda-beda ya. Kayak misalnya tadi ada perubahan dari kuliah ke pekerjaan, stres karena pekerjaan gitu ya, itu bisa jadi pemicu. Atau mungkin ada juga yang karena masalah berduka, entah misalnya putus pacar, atau misalnya ada orang yang paling disayang itu meninggal. Sesederhana putus pacar tuh bisa memicu? Bisa, tapi kan itu hanya pemicu awalnya doang, tapi sebelumnya itu pasti udah ada. Gitu, ada kerentanannya. Gitu. Apakah kemudian skizo jadi the worst dari mental health itu Mbak?
Karena kan kalau secara awam tahu pasti ada beberapa kan mungkin yang paling populer misalnya kayak anxiety disorder dan segala macam, terus bipolar, BPD yang aku pernah tahu, terus ada beberapa lah gitu, terus sampai akhirnya ke skizo tuh apakah itu yang paling ini ya Mbak, the worst things happen? Wisely speaking gitu ya, kita nggak bisa bilang diagnosis yang ini tuh paling Lebih rendah dari yang lain. lain enggak. Jadi kita nggak bilang skizofrenia ini adalah yang paling berat atau yang paling parah gitu, enggak. Tapi kita lihat per individunya, kondisinya seperti apa di individu ini. Jadi bukan tergantung diagnosisnya, enggak, tapi kita lihat kondisi individunya di mana. Apakah misalnya ada masalahnya hanya di aspek katakanlah relasi aja, atau mungkin ada masalah di aspek individu aja gitu, di dirinya sendiri aja, atau mungkin sampai ada masalah di pekerjaan, di keuangan, kemudian di sekolah dan lain sebagainya. Jadi kita bilang parah atau enggaknya itu bukan tergantung diagnosisnya, tapi lebih ke kondisi orangnya masing-masing gitu. Ada kan misalnya nih kita bilang ini, ada orang skizofrenia tapi kemudian dia minum obat rutin, kondisinya terkontrol, pulih, bisa bekerja, ya kan, bisa beraktivitas, bisa bersosialisasi. Tapi mungkin ada yang cemas gitu, anxious, nggak berobat, nggak ditanganin, kondisinya bisa jadi lebih nggak adaptif gitu ya. Kondisinya lebih sulit daripada yang skizofrenia dan berobat gitu. Berarti tua muda range usia juga nggak ada. Tua muda, laki-laki, perempuan itu bisa. Tapi memang secara umum kalau skizofrenia lebih banyak di laki-laki gitu. Di laki-laki? Iya. Oh. Gitu, tapi nggak menutup kemungkinan. Iya, tapi kan jadi takut ya kan laki ya. Iya kayak gitu. Oh, jadi biasanya dari pengalaman Mbak Marina sebagai psikolog biasa terjadi pada laki-laki. By research lah, nggak Baik, cuma. iya, by research lah itu.